Salve sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam renungan Lentera Jiwa pada perayaan pengenangan arwah semua orang beriman yang kita rayakan pada hari Minggu 2 November 2025, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bersama tentang mengenangkan, mendoakan, dan melanjutkan karya-karya baik mereka yang telah meninggal. Sama saudara dan saudari para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Pada hari ini, Gereja Katolik di seluruh dunia berhenti sejenak. Kita tidak sekedar mengenang, tetapi berdoa bagi semua arwah orang beriman. Mereka yang telah mendahului kita, entah orang tua kita, sahabat, saudara, atau siapapun yang pernah mengisi hidup kita. Hari ini hati kita diarahkan kepada misteri yang paling manusiawi, yakni kematian, dan harapan yang paling ilahi, yakni kebangkitan. Dalam bacaan pertama dari kitab kedua Makabe, bab 12 ayat 43 sampai 46, kita mendengar tindakan Yudas Makabeus yang mengumpulkan persembahan untuk dikirim ke Yerusalem sebagai kurban penghapus dosa bagi orang yang telah mati. Yudas melakukannya karena percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Yudas sadar bahwa jika hidup manusia hanya berakhir di liang kubur, maka mendoakan orang mati tidak ada gunanya. Tetapi karena Yudas yakin akan kebangkitan, maka doa dan pengorbanan bagi mereka menjadi tindakan iman atau tindakan kasih. Keyakinan yang sama itulah yang dijaga dan dihidupi terus Gereja Katolik hingga saat ini. Kita berdoa bagi arwah bukan karena kita takut mereka hilang, tetapi karena kita percaya akan kasih Allah yang melampaui batas kematian. Doa kita adalah tanda kasih, tanda harapan, tanda iman bahwa Allah sedang menyempurnakan mereka dalam rahmat-Nya. Lalu dalam bacaan kedua surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus bab 15 ayat 20 sampai 24a, dilanjutkan ayat 25 sampai 28, menegaskan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Artinya, kebangkitan Kristus bukanlah peristiwa tunggal yang terpisah dari kita, melainkan janji dan jaminan bagi kita semua. Seperti benih yang pertama tumbuh di ladang, kebangkitan Kristus menjadi tanda bahwa panen kehidupan kekal akan menyusul kita semua yang menjadi miliknya. Sama saudara para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan, seringkali manusia zaman sekarang merasa takut pada kematian, karena kita kehilangan kendali dalam hidup. Kita begitu sibuk dengan rencana, jadwal, ambisi, hingga lupa bahwa hidup ini pada akhirnya kembali kepada Tuhan. Tetapi iman Kristen mengajarkan bahwa kematian bukanlah tanda kebinasaan atau kehancuran, melainkan tanda permulaan hidup baru, hidup kekal bersama Tuhan. Kita tidak sedang berjalan menuju kegelapan, melainkan menuju terang yang kekal bersama Kristus. Itulah yang ditegaskan juga Yesus dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40 hari ini. Ia berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Betapa lembut dan penuh janji kata-kata Yesus ini. Di tengah dunia yang sering menolak, menilai, dan membuang, Yesus justru berkata, "Aku tidak akan membuang satupun." Kata Yesus selanjutnya menyentuh hati kita.
Inilah kehendak Bapa, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada satupun yang terlupakan di hadapan Allah. Bahkan mereka yang mungkin di dunia ini tak dikenal, yang hidupnya sederhana, yang namanya tak tercatat di batu nisan, semua dikenal, dicintai, dikasihi oleh Allah. Sama saudara dan saudari, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, inilah kabar gembira bagi kita semua di hari pengenangan arwah semua orang beriman. Kematian bukanlah kehilangan atau kehancuran, tetapi perjumpaan kembali dalam kasih Allah. Mereka yang telah meninggal bukanlah tidak ada, melainkan ada di tangan Tuhan. Dan kita semua yang masih berziarah di dunia ini dipanggil untuk menapaki hidup dengan iman, supaya kelak ketika waktu kita tiba, kita pun disambut dengan pelukan yang sama. Datanglah hambaku yang baik dan setia. Namun sama saudara, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, ada pesan penting bagi kita yang masih hidup. Bila Allah tidak ingin ada satupun yang hilang, maka kita pun dipanggil untuk tidak saling membuang, tidak saling menyingkirkan. Dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat, jangan biarkan ada yang merasa tidak berharga. Setiap orang adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Setiap hidup adalah bagian dari kasih Tuhan. Maka berdoa bagi arwah bukan sekedar mengenangkan yang telah tiada, tetapi juga mengingatkan kita untuk mengasihi yang masih hidup. Untuk berdamai, memaafkan, mengulurkan tangan, dan menjaga satu sama lain agar tidak ada yang hilang dari lingkaran kasih kita. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan sendiri untuk kita lakukan dalam hidup ini. Sama saudara, para sahabat segenap keluarga yang terkasih, ketika malam terasa sunyi dan hati rindu pada orang yang sudah tiada, percayalah, rindu itu bukan kosong. Itu adalah gema dari kasih yang kekal. Kasih yang berasal dari Allah, yang suatu hari akan mempertemukan kita kembali dalam rumah Bapa di surga. Maka marilah para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, pada perayaan mengenangkan semua arwah orang beriman, baik itu keluarga kita, sahabat, kenalan kita yang telah meninggal, kita terus hidup dalam iman dengan hati yang percaya bahwa di balik kematian ada kehidupan, di balik perpisahan ada pertemuan, ada perjumpaan, dan di balik air mata ada sukacita kekal dalam pelukan Kristus yang bangkit. Mari kita mengenangkan semua kebaikan mereka yang telah meninggal, mendoakan mereka, dan berkomitmen untuk melanjutkan karya-karya baik yang pernah mereka buat selama hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.